Ya, di segmen ini saya sudah terhubung dengan Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama Deputi 3 KSP. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam, Sehat Mbak. Pak Edi? Alhamdulillah. Ya, sebelum saya ke Pak Edi, saya mau tanya dulu ini Pak sama Profis yang juga sudah ada di sini. Mungkin Pak Edi juga mau menyapa narasumber yang ada di studio terlebih dahulu, Pak Edi. Halo Mas Fis, apa kabar? Selamat malam Pak Ada Edi. juga Pak Safran dan juga Pak Fitra, boleh sekalian disapa? Pak Safwan, selamat Ya, malam. selamat malam Pak Edi. Ya, Baik, sebelum saya ke Pak Edi, sekali lagi saya ke Profis. Profis tadi sudah mendengarkan apa kemudian yang disampaikan oleh dari Organda, termasuk juga hasil penelitian dari UI. Nah, Profis sendiri melihat kondisi ini, apakah memang separah itu? Ya, saya rasa diktumnya adalah kalau kita ingin menyelamatkan ekonomi, tentu COVID ini harus segera diselesaikan ya. Dan tentu dalam proses penyelesaiannya muncul ekses-ekses tadi ya. Ada apa namanya resiko, kemudian ada cost ekonomi yang harus kita keluarkan. Tapi saya rasa itu semuanya better off kalau misalnya COVID ini, pandemi ini tidak bisa kita tuntaskan dalam waktu yang singkat. Nah, kembali ke topik terkait dengan apa namanya Larangan mudik ya. larangan mudik dan juga dampaknya ke ekonomi kita. Kalau saya melihat sebenarnya mudik ini bagian dari tiga hal ya dalam bulan suci Ramadan. Ada bulan suci Ramadan, ada Lebaran dan ada mudik. Tiga proses ini tak terpisahkan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak teman-teman yang melakukan kajian ekonomi Lebaran sebenarnya untuk melingkupi semua itu. Kalau kita lihat misalnya data dari Bank Indonesia untuk memberikan ilustrasi betapa pentingnya apa namanya fenomena dan event di Ramadan, Lebaran dan mudik ini, Bank Indonesia tahun lalu itu menyiapkan kurang lebih 217 triliun uang tunai untuk menjelang Ramadan. Kemudian kalau kita lihat tahun 2018 dana yang terrealisasi uang kartal yang beredar itu 191 triliun. Bank Indonesia menyiapkan 188 triliun, yang terrealisasi 191 triliun. Jadi kalau kita melihat tahun lalu saja ada sekitar 217 triliun yang disiapkan oleh Bank Indonesia untuk event Ramadan, kemudian Lebaran dan mudik. Dan tentunya uang ini apa namanya akan mengalir, akan berputar baik untuk konsumsi sepanjang bulan suci Ramadan, kemudian untuk pembelian konsumsi di menjelang Lebaran, termasuk juga event mudik. Belum lagi ditambah dengan ini ya apa namanya dana remittance dari TKI juga yang di luar negeri, itu juga akan menggelontorkan likuiditas tidak hanya apa namanya di DKI Jakarta sebagai epicentrum apa namanya perputaran uang di Indonesia, tapi juga ke daerah. Jadi dua mesin ini itu yang membuat roda ekonomi dalam kondisi normal itu menggeliat. Dan saya rasa dunia usaha dalam kondisi normal sangat mengharapkan baik itu mereka yang bergerak di transportasi, sektor telekomunikasi, food and beverage, pariwisata, kemudian perhotelan, mereka sangat berharap pada event apa namanya Ramadan, Lebaran dan mudik ini. Tapi memang kondisinya saat ini tidak memungkinkan. Saya rasa tentu hal yang penting adalah kita harus mengkalkulasi sebenarnya berapa cost, berapa kerugian yang diakibatkan karena apa namanya upaya untuk memutus pandemi ini. Kalau saya hitung sekarang sudah ada sekitar 22 daerah yang disetujui untuk menjalankan PSBB dan mungkin akan bertambah lagi ya. Dan kalau kita perhatikan ada 34 provinsi yang sudah positif virus corona. Kemudian kalau kita lihat level kabupaten kota, hampir 50% kabupaten kota di Indonesia itu sudah terinfeksi oleh bahkan bupatinya ada yang meninggal ada karena bupati corona. yang meninggal, kita sangat berduka sekali ya. Jadi ini yang eskalasinya akan menjadi jauh lebih kompleks, akan menjadi lebih complicated. Dan saya rasa pemerintah pusat pada titik ini tidak bisa bekerja sendirian. Saya melihat kunci untuk mencegah perluasan pandemi ini adalah sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bisa bahu-membahu. Baik untuk penyaluran katakanlah bantuan sosial, untuk memberikan penyaluran stimulus, baik itu stimulus ke mereka yang terkena dampak PHK, mereka yang tidak bisa mudik, orang di desa, ekonomi pedesaan yang seyogyanya bergairah
ketika kondisi normal lantas sekarang kekurangan likuiditas, kemudian termasuk juga dunia usaha, ada mereka yang bekerja di transportasi, kemudian juga perhotelan, kemudian apa namanya restoran dan sebagainya. Mungkin bukan satu-satunya, ada beberapa usaha yang bergeliat. Salah satunya adalah telekomunikasi. Dengan work from home, tentu konsumsi untuk telekomunikasi akan meningkat, terutama penggunaan data. Selain itu juga apa namanya logistik untuk tingkatan tertentu juga menggeliat. Tapi saya rasa mayoritas dunia usaha kita memang sangat terpukul dan sangat terdampak. Masyarakat di pedesaan yang selama ini mengharapkan adanya apa namanya aliran uang dari luar negeri, kemudian dari Jabodetabek juga tentu akan sangat terdampak. Selain itu juga apa namanya multiplier efek ya. Pelaku usaha dari sisi retail, kemudian tekstil itu juga sangat terdampak. Ya, ada multiplier efek yang besar akibat dari dampak pelarangan ini sebagai usaha agar penyebaran COVID-19 ini bisa terminimalkan.